Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, malam ini kita melakukan webinar atau apapun namanya, ulasan, biasanya diberi judul oleh Pak Sabto sebagai ulasan awalil rizki yang ketiga ya. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang minggu lalu sempat viral, yaitu berita tentang posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2021 merupakan yang terbesar atau tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Nah, kita perlu mengetahui secara lebih detail, rinci, apakah klaim itu benar, kalau benar apa saja dampaknya. Karena sebagai pembelajar ekonomi sebaiknya kita menelisik ya setiap ada berita untuk memeriksanya. Tidak mesti berita itu salah, tetapi mungkin dengan mengetahui lebih dalam berbagai aspeknya kita bisa memberikan penilaian yang lebih fair ya, lebih adil. Nah, pada dasarnya devisa itu adalah alat pembayaran internasional. Ya, serupa mata uang internasional ya. Nah, maka kalau pada posisi suatu negara, pada perspektif suatu negara, kepemilikannya akan devisa itu adalah memiliki aset ya, uang yang bisa dibelanjakan untuk membeli barang atau membayar kewajiban. Membeli barang ya berarti kan impor. Kalau membayar kewajiban itu ya bisa membayar utang, bisa membayar bunga utang, memberi keuntungan yang harus diberikan kepada pihak luar negerinya, semacam itu. Nah, aslinya disebut reserves ya, cadangan devisa. Lalu ditambahi posisi, ya kan? Cadangan devisa itu berarti asetnya tadi, uangnya tadi, tanda petik ya uang internasionalnya tadi. Kalau posisi berarti nilai keseluruhannya. Ya, kalau saya selalu biasa menggunakan istilah dompet ya, isi dompet suatu negara. Nah, ini perlu penekanan negara ya, beda dengan pemerintah. Ya, dulu dalam banyak indikator ekonomi itu kadang disebut hal-hal yang terkait dengan government-nya, dengan pemerintahnya. Kadang pula adalah negara. Ya, dalam konteks Indonesia ya negara itu tidak hanya pemerintah, tetapi juga ada bank sentral, Bank Indonesia ya, ada swasta, ada masyarakat. Nah, maka negara itu lebih luas daripada pemerintah, itu umum diketahui. Cuma kadang ketika ada berupa indikator itu suka misleading. Berulang kali kita melihat di perdebatan netizen misalnya, yang paling sering saja adalah utang luar negeri. Seakan-akan utang luar negeri itu utang pemerintah, ya beda kan? Utang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negerinya, sedangkan utang luar negeri terdiri dari utang pemerintah dan utang swasta. Jadi kan irisan, nggak sama. Hanya saja kebetulan sekitar 1 tahun yang lalu, angkanya itu deket banget kalau dirupiahkan, sehingga tertukar. Karena itu devisa juga begitu. Kita duduk soalkan dulu bahwa devisa ini adalah negara satuannya, bukan pemerintah. Karena itu posisi cadangan devisa, isi dompet negara, yaitu bukan berarti duit pemerintah, tapi duit negara Indonesia. Nah, cuma ada yang juga spesial, bahwa devisa itu artinya adalah di bawah penguasaan atau kontrol otoritas ekonomi, jadi tidak sepenuhnya. Salah juga jika mengaitkannya dengan kekuasaan negara ya. Ya, ada irisan dengan pemerintah bahwa dia di bawah kontrol, di bawah kendali otoritas ekonomi atau Bank Indonesia. Nah, begitu ya dulu yang kita duduk persoalkan, bahwa devisa itu adalah aset negara yang berupa terutama adalah alat pembayaran internasional yang dikuasai oleh Bank Indonesia. Ini kata-kata dikuasai ini perlu dikasih stabilo ya, tidak persis sama dengan dimiliki. Tidak persis sama. Nah, posisinya itu diumumkan, sebetulnya posisi otomatis bisa tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tetapi
secara resmi diumumkan oleh Bank Indonesia yang menurut undang-undang memang memiliki otoritas, memiliki kekuasaan untuk mencatatnya, menghitungnya, mengumumkannya, bahkan tadi sudah dikatakan di depan bahwa mengendalikan sebenarnya dalam konteks sesuai dengan undang-undang yang berlaku, undang-undang cadangan devisa, undang-undang lalu lintas devisa. Nah, Bank Indonesia atau BI ini mengumumkan posisinya untuk kondisi tiap akhir bulan. Dengan sendirinya kalau akhir Desember ya akhir tahun kan. Nah, tadi berita yang viral itu adalah kondisi akhir Agustus 2021 yang diumumkan kira-kira tanggal berapa kemarin? 10 atau 9 September. Biasa 1 atau 2 minggu setelahnya ada pengumuman posisi cadangan devisa. Tiap bulan itu. Nah, kurang lebih begitu ya. Mari kita lihat dengan cara pakai gambar ya supaya kelihatan ya. Nah, ini definisi yang ada di Bank Indonesia di metadatanya. Jadi pada dasarnya dikatakan cadangan devisa resmi Indonesia itu adalah alat pembayaran yang tersedia langsung dan berada di bawah kontrol Bank Indonesia untuk membiayai, disebut di sini ketidakseimbangan neraca pembayaran. Itu istilah teknis ya, intinya untuk bayar impor, untuk bayar cicilan utang, untuk bayar bunga utang. Nah, semacam itu kan duit kan. Nah, tetapi Bank Indonesia tidak bisa semena-mena ya. Bank Indonesia juga mengikuti pedoman internasional. Ada rujukannya untuk menyatakan sesuatu itu cadangan devisa dan jumlahnya berapa. Ya tidak bisa suka-suka saya punya duit sekian gitu, nggak bisa. Nah, kalau bisa saja kalau mau, tetapi nggak diakui internasional ya tidak ada pengaruhnya terhadap hubungan internasional, hubungan transaksi internasional. Nah, ada 2 pedoman yang dipakai oleh Bank Indonesia dan ini umum dipakai oleh mayoritas negara, yaitu dari IMF semua. Dan otomatis datanya jika mengikuti prosedur ini diakui oleh IMF dan World Bank ya saudara kembarnya. Itu ada guidelines untuk data template untuk menyebut reserves, lalu ada manual penyusunan neraca pembayaran internasional, balance of payments. 2 itulah. Nah, jadi kita pastikan dulu ya bahwa kita percaya Bank Indonesia ini mengikuti prosedur yang standar di internasional untuk menyatakan nilai cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia dalam kurung dikuasai oleh Bank Sentral. Dan terbukti juga dengan data-data kalau kita masuk ke laman World Bank atau ke IMF itu isinya ya sama dengan Bank Indonesia. Kalau ada selisih-selisih sekian ribu dolar itu lebih karena selisih update data ya, atau ada beberapa perlakuan kurs yang tidak persis sama. Tapi secara substantif sama, selisihnya puluhan ribu dari miliaran dolar. Jadi itu hanya selisih kurs. Kurang lebih begitu. Nah, mari kita lihat bagaimana kelihatannya lebih gede, lebih baik ya. Nah, ini perkembangan posisi cadangan devisa berarti akhir Desember ya, akhir tahun dari masing-masing. Nah, yang penting kita ketahui dia kan akumulasi isi dompet, jadi bertambah, berkurang, dia akumulasi. Nah, secara teknis bisa saja isi dompet negara dalam hal ini posisi reserves pada akhir tahun bisa saja lebih kecil dari tahun sebelumnya, tetapi menurut perkembangan grafik ini kecenderungannya naik, hanya pada tahun-tahun tertentu mengalami penurunan. Datanya sebenarnya dari 1960 sampai 1920 ya, tapi karena tahun-tahun lampau terlalu kecil, saya kasih lompatan 60, 65, 70, 75, baru dari 2010 ke sini saya buat per tahun. Nah, di laman Bank Indonesia ada data dari 2010, bahkan sekarang hanya 2012 sampai 2020, tapi dahulu saya sempat mendownload yang 2010, saya sambung dengan data Bank Dunia. Tetapi sudah saya cek, data Bank Indonesia 2010 dengan 2020 dengan Bank Dunia itu hanya geser beberapa ribu dolar dari miliaran. Jadi bisa dianggap sama. Sumber data Bank Dunia dan Bank Indonesia. Otomatis Bank Dunia berdasarkan Bank Indonesia kala itu.
Nah, kita lihat paling ujung 1960 kita baru memiliki posisi cadangan devisa 353 juta US dollar ya. Bahkan turun di tahun 65 21 dan seterusnya 160, lalu pelan-pelan naik. Baru kita memiliki nilai yang belasan ribu di tahun 1995, di tahun 2000 kita sudah 29.000, berarti 29.000 juta itu 29 miliar ya, berarti itu satuannya juta. Dan belakangan sejak tahun 2011 ke sini kita selalu di atas 100 miliar dolar. Nah, apa maksud grafik saya ini? Ya kurang lebih kalau ada klaim bahwa suatu waktu adalah 1 tahun adalah rekor, udah berkali-kali rekor, karena dia kumulatif ya. Ya meskipun tidak selalu rekor, ada tahun yang justru turun kan. Tetapi secara umum kan beberapa kali menciptakan rekor dari tahun sebelumnya. Nah 2020 akhir sebelum Agustus juga Desember sudah rekor atas tahun sebelumnya. Jadi menurut saya rekor terbesar itu bukan kata-kata yang jadi penting sebenarnya. Memang ini zamannya viral berita ya, apalagi netizen. Nah ini juga bulanan. Nah, kalau 3 tahun terakhir, tapi saya mulai dari Agustus saja 2019 sampai dengan Agustus 2021, 1-2 tahun ya berarti ya, bukan 3 tahun, 1-2, 3 benar, 2 tahun dari Agustus 2019 sampai Agustus 2021 2 tahun. Nah Anda lihat yang terakhir ini kan ini 144,78 miliar ya, ini 145.784.000 juta. 144,78 miliar. Memang rekor, dan kalau disambung dengan tahun tadi rekor, tetapi sudah saya katakan di bulan April juga rekor, di Februari juga rekor. Jadi enggak ini sebetulnya. Hanya ini lompatannya memang paling luar biasa dalam sebulan. Tidak pernah lompat sebanyak ini sebulan. Kalau pernah terjadi setahun, naik sekitar berapa ini? 7,44 miliar ya. Jadi dalam sebulan bertambah 7,44 miliar. Nah, maka berita itu tidak salah bahwa kita rekor terbesar atau tertinggi, tergantung Anda memakai istilah yang mana. Nah, tetapi yang luar biasa sebenarnya bukan rekornya, karena udah berkali-kali rekor. Dan besok bisa rekor lagi September, Oktober, masa tiap bulan diberitakan rekor. Nah, tetapi yang benar-benar rekor adalah tambahan dalam 1 bulan. Nah, tetapi ternyata tambahan 1 bulan ini kita telisik, kita cermati, penyebab utamanya adalah alokasi Special Drawing Rights SDR dari IMF. Dan itu pemberian tanda petik ya. Jadi bukan karena misalnya kita ekspor lalu kita dapat devisa, atau kita ada orang masuk investasi asing lalu kita dapat devisa, atau kita berutang lalu dapat devisa. Ini enggak. IMF bagi-bagi duit. IMF-nya ini bagi-bagi duit tidak hanya kepada Indonesia, kepada seluruh anggotanya. Kebetulan Indonesia dapat senilai 6,33 miliar. Yang diberikan itu adalah dalam bentuk SDR 4,45, tapi disetara kursnya dengan dolar 6,33. Nah, maka kalau kita mau fair, karena itu bukan disebabkan oleh transaksi, bukan disebabkan oleh kita mengekspor barang atau jasa, bukan disebabkan ada pihak asing yang investasi ke Indonesia, juga bukan karena kita menerima utang luar negeri pada bulan itu, tetapi karena alokasi dari IMF. Nah, kalau itu dikurangkan, maka tambahannya hanya 1,11. Kalau ditambah 1,11, dapatnya 138,45. Itu bahkan lebih rendah dari April dan Februari. Ini dulu kita dudukannya, bahwa rekor terbesar dan itu lebih disebabkan oleh alokasi SDR. Tanpa itu bukan justru kalah dengan April dan Februari. Itu dulu ya. Kemudian kita surut sedikit untuk biar nanti mengerti SDR itu apa, lalu cadangan devisa itu apa. Itu kita mungkin pertanyaan pertama, cadangan devisa itu disimpan di mana? Sebetulnya nanti juga otomatis bentuknya. Atau terbalik saya ini ya, harusnya bentuknya dulu. Bentuknya dulu deh. Nah, bentuknya yang 144,78 itu terdiri dari emas moneter. Jadi emas moneter, emas batangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dan diperlakukan sebagai emas moneter itu senilai 4,58 miliar ada di Bank Indonesia. Jadi itu sudah
lazim ya sesuai dengan pedoman internasional tadi Mas Moneter, cadangan bank sentral itu adalah cadangan devisa. Lalu ada SDR tadi yang kita sudah sebut setara 7,924 juta. Tambahannya 6,33 sebelumnya kita sudah punya. Lalu kita juga punya di IMF itu reserve simpanan lah ya. Memang ada kewajiban kita melakukan simpanan di sana 1,13 miliar. Nah, yang banyak itu disebut cadangan devisa lainnya. Definisi yang begitu. Sebenarnya ini yang paling besar, yang nomor 4 ini. Uang kertas asing dan simpanan. Jadi yang uang kertas biasa maupun simpanan di bank ya, itu 11,74 miliar. Lalu surat berharga 118,73. Cuma surat berharga ini perlu ditekankan, yang dimaksud surat berharga di sini yang sifatnya liquid ya. Bisa dikatakan antara sekitar 1 bulan atau ya paling lama 3 bulan dia cair. Jadi itu semacam commercial paper. Kalau bil-bil yang di bawah 3 bulan, lalu notes dan beberapa utang dagang yang jangka pendek. Di utang dagang otomatis ya, kalau utang kan kita berutang yang kita dapat. Jadi itu yang paling banyak. Jadi bentuk cadangan devisa itu memang mata uang asing, tapi ada yang mata uang asing dalam nominal mata uang asing di dalam bentuk surat berharga. Tapi ini tidak termasuk seperti saham, SBN itu SBN asing maksudnya, bukan SBN Indonesia, tidak seperti itu, tetapi surat berharga yang liquid. Itu cadangan devisa itu semacam itu. Maka kita bisa nanti nyusunnya menjadi emas moneter, lalu SDR dan RPF itu kita samakan, lalu uang kertas dan simpanan, surat berharga, kemudian tagihan lainnya tidak besar. Nah, kembali ke sini tadi. Atau kita gambar dulu saja. Nah, ini kelihatan bahwa yang kuning itu adalah surat berharga tadi, macam-macam tadi. Lalu yang orange, nah ini yang saya gabungkan ini, SDR dan RPF. Ini kan dia yang meningkat paling besar. Yang uang kertas dan simpanan ya relatif stabil selama beberapa tahun ini. Surat berharga juga hanya naik pelan-pelan. Yang melompat adalah ini, Juli dengan Agustus ya, yang lain tahun. Nah, kembali ke sini tadi. Di mana tadi macam-macam bentuk cadangan devisa tadi disimpan. Kita perlu dulu paham bahwa Indonesia ini penganut lalu lintas devisa yang bebas. Artinya apa? Artinya penduduk siapapun itu berhak memiliki dan menggunakan. Jadi negara tidak bisa menghalangi, merintangi, mentidakbolehkan. Nah, memang ada aturannya, memberi informasi tentang digunakan untuk apa, diperoleh dari mana, disimpan di mana. Ya, tetapi prinsipnya adalah kepemilikannya adalah bebas. Nah, itu dulu. Nah, dari keseluruhan yang 144,78 miliar, itu tadi emas moneter ya ada di Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia itu memiliki simpanan di bank atau lembaga keuangan internasional. Tapi milik Bank Indonesia, artinya milik, berarti otomatis juga dikuasai kan. Lalu ada SDR dan RDF tadi. Ya, rekeningnya Bank Indonesia ada di IMF. Jadi disebut ditransfer, iya betul juga. Jadi sebagaimana saudara-saudara ditransfer kan bukan berarti lalu saudara pindah bank atau pindah apa, tetap misalnya di suatu bank tapi atas nama Anda. Jadi tidak salah juga. Tetapi penting diketahui bahwa SDR, RDF ini dikuasai, dimiliki Bank Indonesia. Nah, kemudian, sedangkan uang kertas asing, ya itu ya ada di BI, ada di bank-bank, ada di juga orang perorangan kan tadi sebagian nilainya tadi ada berapa tadi, sekitar 11 miliar ya seluruhnya. Simpanan termasuk simpanan. Sama, Bank Umum juga boleh kan menyimpan menyimpan nominal mata uang asing, tapi tidak semua, hanya Bank Umum devisa. Jadi bank umum yang tidak bisa, ya bisa menyimpan di bank devisanya milik dia. Nah, surat berharga dan tagihan lainnya sama, semacam itu. Dengan demikian, sebagian devisa ini tidak dimiliki langsung oleh Bank Indonesia, tetapi dikuasai di bawah kendalinya. Ya, sedikit berbeda sih ya, tapi saya menyederhanakan, sebagaimana bank kan ada simpanan masuk, ya itu kan
bisa dikatakan dikuasai dia, bahwa dia memberi kredit ke siapa kan nggak perlu izin sama yang penyimpannya, di dompet dia. Semacam itulah, bahkan lebih ketat ya. Artinya Bank Indonesia ini memang kalau saya tidak pernah ada pengumuman resmi berapa sebenarnya yang persis dimiliki dan berapa yang hanya dikendalikan tanpa dimiliki langsung. Nah, tetapi mengikuti definisi yang internasional tadi, sekalipun tidak dimiliki langsung, dia tetap di bawah kendali, bisa dipergunakan. Ya tadi ketika duit kita masuk di bank, bank kan bisa menggunakannya. Nah, jadi nggak mungkin Bank Indonesia berani melakukan penjelasan atau pengakuan bahwa sebenarnya itu tidak dimiliki, tidak dikuasai. Nah, ini salah satu yang agak banyak perdebatan dan kita tidak tahu datanya adalah ada duit internasional, misalnya dolar, dimiliki oleh pihak Indonesia di luar negeri, tapi dia tidak di bawah kontrol BI. Konon ada begitu, misalnya sebagian hasil ekspor tidak dia bawa masuk, tidak dilaporkan, dan seterusnya. Nah, yang itu otomatis tidak dicatat oleh Bank Indonesia, dan jumlahnya juga tidak diketahui, umurnya ya, yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang diumumkan itu. Bagaimana dengan pemerintah? Nah, ini supaya tidak confuse ya ketika wah berarti tidak ada masalah nih dengan kemampuan membayar pemerintah terhadap utangnya. Karena saya salah seorang yang mengingatkan kan bahwa tahun 2022 nanti pemerintah harus berjuang untuk memenuhi kewajibannya. Ada potensi beberapa kewajibannya, bukan seluruh ya, sebagian kewajibannya tidak bisa dipenuhi pada waktunya. Lalu informasi cadangan devisa ini termasuk di Twitter saya lihat, meskipun tidak di akun saya, tapi menanggapi postingan saya terdahulu, wah bahwa analisis saya itu dangkal, ternyata pemerintah punya banyak duit. Itu bukan begitu. Cadangan devisa ini negara, dikuasai Bank Indonesia. Kalau pemerintah mau pakai, dia tetap harus membeli, menukar apapun namanya, kecuali yang milik dia sendiri. Misalnya pemerintah menerbitkan SBN valuta asing, kan dapat valuta asing, dapat devisa. Atau dia menjual SBN rupiah, tetapi yang beli pihak asing yang kemudian membawa devisa, itu bisa. Jadi statusnya sama saja dengan swasta dalam konteks cadangan devisa. Jadi kan tidak otomatis posisi 144,78 miliar itu adalah soal daya bayar pemerintah Indonesia, enggak, bukan. Daya bayar pemerintah Indonesia harus dilihat di APBN-nya. Di APBN-nya, di cash flow-nya, di saldo anggaran lebihnya, dan seterusnya. Ya, meskipun ya karena hubungan yang erat antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal Bank Indonesia dengan bank pemerintah, ya sangat mungkin dengan kepemilikan, dengan penguasaan cadangan devisa yang besar ini, Bank Indonesia memiliki kemampuan lebih besar untuk membackup pemerintah andai ada hal-hal yang perlu dibantu terkait dengan, tapi ini penting, terkait dengan kewajiban internasional, bukan dengan kewajiban nasional. Lain lagi logikanya bukan di cadangan devisa. Jadi kalau ada SBN rupiah yang jatuh tempo kan bukan soal devisa, soal rupiah. Itu ya. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan bentuknya, lalu ini tadi perkembangan dari tahun ke tahunnya dari 2010 masing-masing bentuk tadi. Nah, lalu kita masuk kepada pertanyaan paling krusial ya. Apa sih yang menyebabkan naik turunnya ini tadi, semuanya ini tadi, atau kalau ke sini tadi? Nah, ini apa? Nah, ada dua sebab utamanya itu. Yang satu ya faktor transaksi, yang kedua faktor non transaksi. Ya non transaksi itu artinya ya contoh simpelnya adalah ekspor impor. Kita dapat utangan, atau kalau kita membayar utang ya keluar, kalau kita impor mengurangi devisa, ekspor menambahi. Nah, cuma secara teknis Bank Indonesia mencatatnya dalam yang disebut dengan balance of payments, neraca pembayaran. Nah, kalau tadi cadangan devisa adalah isi dompet negara pada suatu waktu itu ya tadi 31 Agustus kah, 31 Desember kah. Nah, sedangkan balance of payment, neraca pembayaran, itu mencatat perubahannya dalam kurun waktu. Jadi 3 bulan kah, setahun kah, beda ya. Jadi kayak Anda punya gaji bulanan, lalu isi dompet Anda kan beda lagi. Nah, gaji bulanan itu merubah isi dompet Anda tiap bulan. Tapi bukan isi dompetnya. Karena isi dompetnya adalah akumulasi dari sebelumnya. Nah, transaksi neraca pembayaran, transaksi internasional, semuanya dicatat dalam neraca pembayaran. Dan ini mempengaruhi
bertambah atau berkurangnya cadangan devisa. Masuk akal ya? Nah, secara teknis neraca pembayaran itu mencatat 3 kelompok, disebut transaksi berjalan, kemudian transaksi modal, dan transaksi finansial. Tapi karena transaksi modalnya kecil, saya jelaskan 2 saja. Transaksi berjalan dengan transaksi finansial. Transaksi berjalan itu apa? Current account. Ya pada dasarnya mencatat perdagangan barang dan jasa yang dilakukan Indonesia terhadap pihak asing, pihak non-penduduk. Nah, cuma pengertian jasanya luas. Jadi ekspor impor barang mudah dipahami ya. Ekspor menambahi, impor mengurangi dipisah. Tetapi yang jasa-jasa itu ada jasa yang sifatnya memang lazim kita mengerti sebagai jasa. Jasa pengangkutan kah, jasa pariwisata kah, jasa konsultan, jasa bisnis dan seterusnya. Tetapi ada jenis jasa yang sedikit berbeda, tetapi sebetulnya jasa, ya misalnya pembayaran bunga, pembayaran keuntungan, dan jangan lupa termasuk penerimaan. Di sini saya sebut pembayaran bukan berarti kita selalu membayar, sama saja dengan jasa. Orang Indonesia ada yang investasi di luar negeri, pihak Indonesia ada yang memberi utang berarti misalnya dia membeli SBN negara lain atau membeli obligasi suatu negara bagian di Amerika, itu kan dia tetap dapat bunga. Begitu juga yang investasi di luar negeri, orang Indonesia yang kaya tidak sedikit. Nah, pokoknya itu dicatat namanya neraca pendapatan primer, tapi anggap saja itu jasa juga. Lalu ada juga yang sekunder itu remitansi. Tenaga kerja Indonesia mengirim duit ke sini, atau tenaga kerja asing mengirim duit ke negara asal. Itu remitansi, dihitung semua. Nah, maka transaksi berjalan itu prinsipnya adalah mencatat arus perdagangan barang dan jasa 3 bulan atau 1 tahun. Kita anggap 1 tahun ya yang paling utama. Nah, maka kalau dalam setahun itu kita banyak menerima, berarti banyak menjual dan menerima pembayaran jasa, ya surplus bertambah. Tetapi jika dalam setahun kita lebih banyak membayar, mau mengimpor maupun membayar jasa-jasa, termasuk membayar bunga dan mengirim keuntungan, itu berarti kita berkurang. Dan inilah sebetulnya yang lebih diakui secara akademis, ya secara kajian, sebagai faktor terpenting perubahan cadangan devisa suatu negara. Jadi kalau disederhanakan, kalau kita rumah tangga, ya dompet kita bertambah, tetapi sebaiknya dari hasil kerja atau hasil bisnis kita, gitu. Ya kan? Yang itu tidak menimbulkan kewajiban. Maksudnya kewajiban itu lalu harus mengembalikan atau membayar keuntungan, kan tidak, kita jualan kok. Nah, ada jenis transaksi kedua yang dicatat dalam transaksi finansial. Pada dasarnya transaksi finansial itu mencatat utang piutang dan investasi Indonesia dengan negara lain. Secara teknis ada disebut investasi langsung, foreign direct investment atau PMA, ada portfolio investment, ada other investment, investasi lainnya. Investasi lainnya itu utang dagang, simpanan di bank, dan seterusnya. Nah, jadi bisa kan dompet negara ini bertambah, padahal kerja dan bisnisnya ya merugi, bukan merugi ya. Ya merugi benar, artinya kan banyak-banyak membayarnya kita daripada menerimanya. Jadi kalau dari sisi itu sebenarnya kita berkurang duit, umpama nih. Lalu diimbangi oleh banyak orang yang memberi utang atau banyak orang yang titip duit untuk investasi di kita yang dicatat transaksi finansial. Maka ini menambah cadangan devisa. Nah, gabungan keduanya. Nah, tetapi secara teknis ditambah selisih penghitungan ya, karena ini mencatat transaksi jutaan dan ribuan puluhan ribu pihak, ya pastilah ada selisih. Sebagaimana juga rumah tangga sudah nyatat nih penerimaan pengeluaran, ternyata ada beberapa bagian yang tidak tercatat, duitnya kok cuma 10 juta, perasaan menurut catatan 11 juta. Nah, berarti kan namanya selisih perhitungan kurang sejuta. Dan itu tidak selalu kurang, bisa lebih kan. Nah, itu digabungkan. Ada tadi ada transaksi modal tadi ya, tapi kecil. Itu disebut neraca pembayaran. Nah, itu faktor transaksi namanya. Ada faktor yang tidak terkait transaksi. Apa misalnya? Ya kurs. Karena tadi kan si cadangan devisa tadi ada yang bentuk uang kertas asing, ada yang bentuk simpanan, ada yang berbentuk surat berharga. Itu kan dalam denominasi berbagai mata uang. Dolar, euro, yen, renminbi atau yuan itu, dan macam-macamnya.
pound sterling, maka dia akan berubah nilainya, kursnya. Padahal pernyataan posisi cadangan devisa dalam dolar Amerika. Nah, jadi bukan kurs rupiah terhadap dolar yang utama, tetapi antar kurs dari mata uang devisa kita itu terhadap dolar yang menentukan. Maka merubah. Jadi tidak hanya karena transaksi kan, kurs bisa merubah posisi isi dompet kita, nilainya dalam dolar Amerika bertambah atau berkurang. Nah, bisa juga perubahan nilai emas, kan tadi ada emas. Bisa juga ada penambahan emas moneter oleh bank sentral. Jadi bukan karena transaksi, tetapi karena kebijakan menambah emas moneter dan lain-lain. Ya. Nah, maka termasuk juga perubahan nilai-nilai surat berharga tadi ya. Nah, lalu alokasi umum SDR saya belum bisa memastikan ini ya, karena pengumuman tentang neraca pembayaran internasionalnya masih nanti nih, untuk kondisi triwulan 3 masih menunggu berapa bulan lagi ya, masih menunggu 2 atau 3 bulan lagi. Tetapi berdasarkan karakteristik yang ada ini, kelihatannya alokasi umum tadi, special drawing right dari IMF ini tidak masuk dalam kaedah transaksi berjalan maupun transaksi finansial, karena sudah jelas dikatakan oleh Bank Indonesia itu bukan utang. Dan saya langsung cek ke lamannya IMF, benar bahwa alokasi ini tidak diperlakukan sebagai utang atau piutang ya dari sisi IMF pinjaman, sehingga berarti tidak masuk dalam transaksi finansial. Nanti mungkin ada di memorandum di NPI itu. Saya sementara menganggap berarti alokasi umum SDR ini serupa dengan penambahan emas moneter dan lain-lain adalah tambahan yang bukan karena faktor transaksi, apalagi transaksi berjalan ya. Nah, gitu ya. Nah, ini penjelasan saja, mudah-mudahan bisa dibaca sendiri tentang tadi yang saya jelaskan transaksi berjalan. Nah, lalu ini bentuk tabelnya untuk tahun 2020 saja untuk pemahaman, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, lalu setahunnya. Selama 2020 itu transaksi berjalan itu paling kanan ini ya masih minus 4,45 miliar, ini 4.452 juta. Jadi kan bagaimanapun perdagangan barang dan jasa kita lebih mengakibatkan berkurangnya cadangan devisa sebesar ini. Ya, karena banyak membeli kan dan membayar. Nah, transaksi modal tadi sudah saya katakan kecil. Nanti kalau belum jelas ikuti sesi kuliah saya, ada rekamannya. Lalu transaksi finansial kita 7.816 juta, berarti 7,82 miliar masuk. Mengapa ya? Tadi ada orang investasi langsung, ada yang membeli SBN pemerintah pihak asing, ada yang membeli obligasi swasta Indonesia pihak asing. Nah, semacam itu. Lalu investasi lainnya itu adalah orang asing masuk ke Indonesia untuk naruh duit di bank atau memberi utang dagang, dan sebaliknya pihak Indonesia ke luar negeri. Nah, intinya transaksi berjalan dengan transaksi finansial, modal kita abaikan. Lalu ada selisih perhitungan, ya tadi sudah saya jelaskan, selisih perhitungannya soal catatan. Maka secara keseluruhan tahun 2020 bertambah 2.597 juta. 2,60 miliar dolar berdasarkan transaksi bertambahnya cadangan devisa Indonesia dibandingkan akhir Desember 2019. Ini kan selama setahun, berarti dengan selama setahun bertambah segini, berarti akhir Desember 2020 dibandingkan 2019 karena transaksi begitu. Nah, mari kita lihat dari tahun ke tahun bagaimana. Ya begini posisinya. Bahkan dari tahun 81 ini. Ada tahun-tahun kita bertambah cadangan devisa kita karena NPI, karena balance of payment, ada berkurang. Nah, ini kesimpulannya di atas resumenya. Tahun 81 sampai 96 kita surplus 12 kali, defisit 4 kali. 97 defisitnya lebar, 98 defisit tapi sedikit berkurang. Lalu 99 sampai tahun 2000 surplus 15 kali, defisit 7 kali. Yang agak lebar defisitnya 2013 dan 18. Tapi secara umum adalah lebih sering surplus dan dalam nilai yang lebih besar daripada defisitnya. Nah, berarti kan cadangan devisa berdasarkan transaksi internasionalnya itu cenderung bertambah. Tapi ingat ya, saya katakan transaksi itu kan ada dua macam tadi. Ada transaksi perdagangan barang dan jasa dan ada transaksi utang piutang dan investasi. Dua kelompok ya.
Nah, tapi kita gabungkan kedua-duanya itu cenderung bertambah di luar soal emas moneter maupun perubahan kurs. Nah, maka kalau saya buat gambar ini diolah ya, Anda nggak akan dapat data perubahan posisi cadangan devisa tanpa mengolah. BI maupun Bank World Bank, IMF juga tidak membuat. Kita bisa menghitung selisih setiap tahun. Nah, polanya serupa kan. Yang biru ini neraca pembayaran, sama dengan yang ini tadi. Saya pindah ke sini. Nah, yang orange adalah saya hitung dari tahun ke tahun, Desember per Desember. Jadi kalau 81 ini berarti tambahan dari tahun 80-nya. 2020 ini berarti tambahan dari 2019-nya. Meski tidak sama kan, berarti kan karena tadi ada faktor non-transaksi, tetapi polanya serupa, kecuali pada tahun-tahun tertentu. Cek saja yang tahun tertentunya yang mana ya, yang tidak persis sama. Tapi secara umum polanya kan sama, kalau turun, naik ya naik. Ya, kelihatan ya. Dan unik ini 2019-2020, cadangan devisa bertambah lebih dari transaksinya. Nah, ini kita belum bicara Agustus 2021 tadi ini. Tapi ini clear ya bahwa faktor utama, faktor terpenting dari perubahan posisi cadangan devisa adalah dinamika neraca pembayaran. Dinamika neraca pembayaran, dinamika tahun per tahun perubahan isi dompet, sedangkan posisi cadangan devisa adalah isi dompet keseluruhan. Tapi kunci lagi, isi dompet tidak hanya karena NPI. NPI ini faktor terpentingnya. Nah, tadi kita tahu NPI itu terdiri dari transaksi berjalan dan transaksi finansial, dengan sedikit mengabaikan transaksi modal dan selisih perhitungan. Dua kita tidak ikutkan. Mari kita lihat. Ini transaksi berjalan. Yang biru, yang oranye nggak usah diperhatikan, ini dari perbandingan dengan PDB, yang biru saja. Kalau yang birunya ini di bawah garis nol ini berarti kita pada waktu itu defisit. Dengan defisit itu berarti keluar cadangan devisa sebesar itu tiap tahunnya. Ketika dia surplus, dia berarti bertambah karena itu. Dan perhatikan sejak 2012 sampai ke sini, birunya tajam banget. Ini malah 32, 30. Ya, jadi baru ini sekitar 0,45. Jadi blessing ya pada saat pandemi, defisit transaksi berjalan kita ini sedikit berkurang, tapi tetap defisit tadi kan 4,45 miliar tadi kan, tapi jauh, dulunya sempat 30-32. Apakah ini akan berlanjut? Ya nggak tahu, jangan-jangan tidak. Ya bukan jangan-jangan, sebenarnya saya sudah analisis ya, tapi ini karena kita tujuannya adalah untuk memahami logika perubahan. Yang penting ini adalah gambaran tentang apa yang benar-benar menambah atau mengurangi devisa kita dalam konteks dinamika ekonomi real, berdagang barang dan jasa, ya gitu ya. Nah, coba kita bandingkan dengan perubahannya. Nah, yang hitam ini sama dengan yang atas tadi. Maaf, yang orange ini sama dengan ini. Nah, kan sama. Tapi yang birunya NTI. Sekarang kita yang hitamnya ini khusus transaksi berjalan. Nah, kalau tadi dengan NPI polanya sama kan? Ketika hanya transaksi berjalan, polanya tidak sama. Dahulu relatif sama. Kesini-sini tidak. Kita sebetulnya defisit. Artinya kita berkurang cadangan devisa kita karena transaksi real. Ya, karena transaksi perdagangan barang dan jasa. Saya ulangi, jasanya artinya luas ya, termasuk primer itu tadi utang, bunga utang maupun dividen, termasuk juga remitansi TKI. Nah, cadangan devisanya masih fluktuasi meskipun kadang berkurang dan cenderung bertambah. Tetapi yang hitamnya justru masih defisit. Sekalipun kembali tahun 2020 ini luar biasa fenomenanya. Di banyak indikator ekonomi kita memburuk dalam konteks transaksi berjalan, dalam konteks cadangan devisa itu kita membaik. Ya, termasuk ekspor impor barang. Ekspor impor barang itu sub bagian dari transaksi berjalannya. Membaik semua sehingga itemnya ini membaik, tapi masih defisit. Masih defisit, itu yang perlu kita ingatkan. Nah, maka dari mana kita dapat bertambah tadi isi dompet kita, cadangan devisa? Dapatnya dari transaksi finansial yang biru ini. Yang biru ini garis besarnya dua kan ya tadi, utang piutang dan investasi. Berarti kalau dia bertambah itu banyak utang yang masuk. Jangan lupa loh, orang Indonesia juga ada yang membeli utang ke luar negeri. Banyak investasi yang masuk. Jangan lupa kita juga investasi keluar, ini netonya sudah bersihnya setelah mengurangi masuk dan keluar. Nah, selalu bertambah. Nah, yang orange nanti mengulangi data yang di atas tadi sama dengan yang ini. Nah, tetapi yang biru ada di atasnya, sehingga sederhana banget kan pengertiannya bahwa isi dompet negara kita dalam konteks ini untuk
menggantikan kata-kata posisi cadangan devisa itu bertambah lebih secara transaksi ya, lebih dikarenakan transaksi finansial dibandingkan dengan transaksi berjalan. Nah, lalu tadi kita masuk ke SDR. Apa itu SDR? Karena kan di luar yang kita diskusikan transaksi berjalan dan transaksi finansial tadi. Nah, SDR ini cadangan devisa sesuai dengan ya yang membuat manual kan IMF untuk menghitung neraca pembayaran, menghitung devisa ya, dengan saudaranya World Bank lah, tukang oro-oro, tapi IMF dalam konteks ini. Ya, maka dia katakan SDR ini salah satu jenis cadangan devisa dan diterima. Mengapa ya? Anggotanya 190 negara, hampir seluruh negara kan. Nah, sejak tahun 69 dia katakan itu ketika masih berpatokan pada emas ya, banyakkan mata uang asing yang masuk Indonesia, sehingga SDR ini jadi pelengkap pada waktu itu. Jadi dianggap selain emas ditambahkan dengan SDR sebagai cadangan devisa. Nah, SDR sendiri menurut IMF sebetulnya bukan mata uang menurut IMF-nya, dan juga bukan klaim. Jadi bukan klaim bahwa misalnya sebut kalau uang beredar itu kan ya bisa dikatakan mendekati klaim. Jadi kalau Anda pegang rupiah sebenarnya itu klaim Anda terhadap Bank Indonesia secara teoritis kan. Nah, untuk SDR ini beda. IMF ini buat tetapi tidak mau mengakui bahwa itu klaim atas dia. Tetapi merupakan klaim atas bersama. Jadi kira-kira inilah untuk alat kita tukar-menukar, sepanjang anggota kita mau menerimanya, yaitu berlaku gitu. Dan sejauh ini berlaku 190 negara, dan dengan kuatnya IMF dan kuatnya negara-negara penopangnya ya bisa. Dan secara teknis memang SDR ini menjadi cadangan devisa. Nah, bagaimana IMF caranya membagi-bagi? Ya ada, nanti kita jelaskan di berikutnya. Bagaimana dia membagi SDR itu. Jadi SDR ini nggak langsung terkait dengan apa masing-masing negara. Dalam konteks tertentu dia terkait dengan versinya sendiri. Versinya apa? Versinya itu setiap negara itu kan ikut lalu menyetujui pernyataan, lalu dia dianggap menyetor berapa. Jadi lalu kayak koperasi lah. Hanya saja koperasi satu suara, satu orang satu suara. Kalau di IMF ini suaranya tergantung share-nya, sahamnya, nah, yang disebut kuota. Nah, dan itu tidak bisa, misalnya Indonesia merasa punya banyak duit mau nambahi, nggak bisa, ya sesuai dengan yang sudah disepakati, atau kalau ada perubahan yang disepakati oleh seluruh anggota melalui board-nya dulu ya diusulkan. Nah, maka saat ini Indonesia ini kurang lebih sekitar 1, berapa ya? Kalau saya tidak salah 1,10% lah, 1,1% sahamnya. Bandingkan dengan Amerika yang hampir 18%, Cina yang sekitar 9%, Inggris dan Jepang yang juga sekitar 9%, Inggris 8%, kayak gitulah. Malah kita Indonesia lumayan lah 1% itu, ada yang 0,0. Nah, saat ini total SDR yang dialokasikan sejak tahun 69 sampai sekarang oleh IMF kepada anggotanya itu sebesar 667 miliar SDR. Kalau kurs sekarang berarti ya, sekarang itu Agustus, 943 miliar. Jadi sudah hampir berapa? Hampir 1 triliun dolar ya. Triliun dolar loh ya. Nah, yang terakhir kemarin yang Indonesia dapat 4,45 atau setara 6,33 juta itu sebanyak 456. Jadi separuhnya ya, hampir separuhnya. Hampir separuh dari sepanjang sejarah IMF ini terbesar. Nah, tanggal 23 Agustus. Nah, nanti kita kembali ke sini. Nah, kita lihat dulu ini gambarnya. Nah, jadi SDR ini dialokasikan kepada para anggotanya. Ketika disebut alokasi umum, itu berarti alokasi untuk seluruh anggota ya, nah, untuk seluruh anggota. Sedangkan kalau khusus itu hanya kepada beberapa negara. Alokasi khusus ini terjadi ketika ada beberapa anggota baru, lalu setelah berjalan beberapa tahun disepakati anggota baru ini dapatnya berapa, gitu loh. Nah, maka ini perkembangannya. Dahulu cuma berapa pertamanya itu? 6, berapa, 9,3, lalu 12,1. Kalau ada spesialnya ada anggota baru berarti berapa biji, lalu
2009 sempat besar 161,2. Nah, belakangan segini. Nah, saya ilustrasikan lagi sedikit. Jadi prinsipnya orang masuk IMF lalu menaruh duit di sana ya sebagai keanggotaan, dan duit yang wajib itu, simpanan wajibnya itu menunjukkan kuota dia, tidak suka-suka sesuai dengan yang disepakati oleh IMF. IMF ada cara mengambil keputusannya, ada direktur, ada board. Lalu kalau untuk yang bersifat ini sudah harus persetujuan keseluruhan. Siapa yang mewakili negara-negara di IMF? Ya bank sentralnya atau menteri keuangannya. Indonesia adalah gubernur bank sentral, jika berhalangan diwakili oleh menteri keuangan. Nah, alokasi ketika dia jadi anggota, dia dapat alokasi. Nah, kamu dapat sekian. Itu bukan pinjaman, jadi semacam ya alokasi. Alokasi itu bagaimana ya? Bahwa karena Indonesia menjadi anggota, dia pernah dapat juga tadi sebelum dapat yang sekarang sudah dapat di general alokasi 7981 ini sudah dapat. Yang ini juga kita dapat. Total terakhirnya itu sebelum 2021 kita dapat juga. Kira-kira kita dapat berapa tadi? Sekitar 1,2 SDR. 1,2 miliar nilainya. SDR-nya mungkin nggak sampai. Sekitar 1 didolarkan mungkin 1,3 atau 1,4. Nah, itu beda dengan pinjaman atau simpanan. Itu kayak memang punya kita gitu loh, alokasi untuk kita. Kalau kita meminjam, ya itu utang namanya. Nah, kita pernah melakukan utang kepada IMF waktu tahun 98 dilunasi sampai 2000 berapa ya, 2004. Jadi beberapa tahun kita punya utang. Itu beda dengan alokasi, itu pinjaman. Sekali lagi, benar Bank Indonesia mengatakan ini alokasi adalah untuk seluruhnya. Nah, ini dulu. Untuk yang tahun 23 Agustus itu 190 negara menerima sesuai kuotanya. Indonesia 4,45 miliar dolar, setara 6,33 ya ini. Tapi kita harus tahu Amerika dapat 79,54 miliar, Jepang 29,54 miliar, Cina 29,22 miliar, Inggris 19,32. Kita lebih besar dari Malaysia yang dapat 3,48 miliar, Thailand 3,078, Filipina 1,96. Negara kecil-kecil Somalia, Burkina Faso, ya dapat puluhan juta sampai 100 juta. Jauh ya. Nah, artinya semua dapat. Jadi benar Bank Indonesia ini bukan utang. Kembali ke atas tadi. Nah, berarti kan ini kita pahami dulu SDR itu semacam itu. Lalu dialokasikan begini. Kemudian, nah ini SDR ini tidak bisa dipakai langsung dalam transaksi. Kenapa? Tadi kan sudah dikatakan dia bukan mata uang. Bagaimana menggunakannya? Kalau kita nih punya SDR, nih hak kita SDR segitu. Kalau kita mau pakai, tukar dulu dengan mata uang. Kepada siapa menukarnya? Ya kepada negara lain, negara anggota IMF nih. Tukar dengan dolar kah, euro kah, pound sterling kah, yen kah, gitu. Nah, dari duit ini baru kita beli. Nah, khusus tahun 2021 ini sebenarnya berdasarkan ilustrasi. Tentu tidak harus ini penggunaannya, tetapi maksudnya IMF itu adalah agar dia dipakai untuk keperluan COVID, gitu, baru dibelikan. Nah, maka perlu ditukar dulu dengan mata uang. Terlepas dari kasus COVID, kasus alokasi sebelumnya pun itu ditukar dulu dengan sesama anggota. Nah, sesama anggota itu sukarela kan, berarti kita bisa menukarnya dengan Cina, bisa menukarnya dengan Jepang atau dengan Amerika atau dengan Malaysia kalau Malaysianya mau, atau sebaliknya kita menerima. Nah, pihak swasta tidak boleh memiliki SDR. Padahal tadi kan kita mau ngimpor nih, umpama kita mau beli vaksin apa kan swasta misalnya. Maka pakai uang tukaran tadi. Lalu apa yang dilakukan IMF? IMF mencatat, harus IMF membebaskan, boleh saja dipakai, tetapi dicatat. Nah, kita tadi dapat apa tadi? Dapat alokasi baru 6,33 ditambah alokasi lama, jadi kita punya sekitar 7,7 miliar di sana. Umpama kita pakai, mengurangi. Nah, lalu karena kita nukar misalnya dengan Jepang, Jepang bertambah catatannya di IMF kan SDR-nya. Nah, ketika dapat alokasi, dia tidak berbiaya.
Nah, ini ya kembali ya. Ini. Ketika kita dapat, itu tidak berbiaya, tidak dianggap utang. Tetap, kenapa? Karena di satu sisi kita dianggap menerima, itu sebetulnya ada ininya, ada bunganya, tetapi kita juga berutang dalam konteks tanda petik ya. Maka zero nilainya, karena sama tingkat bunganya. Tetapi ini, umpama kita pakai suatu saat, dari 7,7 kita pakai 1, kan berkurang kuota kita. Nah, yang 1 itu not cost free, berbiaya. Dikasih bunga. Nah, tadi umpama Jepang menerima 1 miliar tukaran kita, tadi si Jepangnya mendapat pendapatan bunga atas itu. Memang bunganya nggak besar ya, saat ini 0,05%. Kira-kira gitulah. Tetapi catatannya kita berkurang. Meskipun bebas, tapi IMF berhak mencatat. Nah, ini ya. Dikenakan biaya bunga atas nilai pemakaiannya. Nilai alokasi kita di total di IMF berkurang kalau kita memakai. Kalau kita menerima, umpama Malaysia kesulitan, lalu dia mau ngimpor barang dari Indonesia, lalu ya secara resmi seolah-olah dia tukar dulu SDR-nya, tapi kan terus dipakai. Bisa saja begitu karena sukarela kan. Tetapi yang penting IMF mencatat alokasinya Malaysia berkurang, kita bertambah. Nah, bisa sebaliknya kan, kita terhadap Cina umpamanya. Nah, di sini pentingnya ya. Jika umpama 7, berapa tadi, umpama 7,5 miliar tadi, alokasi kita yang saat ini ada di IMF, itu kurang, lalu kita butuh tambahan. Nah, kelebihannya itu berstatus pinjaman, perlakuannya beda. Kita kan pernah meminjam. Ya. Dan yang penting, pada dasarnya SDR itu cadangan dari cadangan. Tidak mungkin dipakai oleh suatu negara jika masih ada riset yang lain. Setidak-tidaknya riset yang lain itu masih memadai. Kalau nggak terpaksa, nggak mungkin dipakai. Kenapa? Karena dapat menjadi indikasi bahwa negara tersebut sulitan. Jadi ibaratnya kalau kita punya dompet, lalu kita ada beberapa mata uang yang kayak One Crab itulah, mata uang kesayangan kita dikeluarkan, itu ada sesuatu yang terjadi. Nah, berarti itu akan ada kompleksitas, misalnya kredibilitas kita, rating kita, dan seterusnya. Tetapi bukan berarti nggak penting juga, karena kita kan berarti ada duit sebenarnya. Gitu ya, karakteristik SDR ini jadi agak sedikit rumit lah. Rumit tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini saya ulangi pelan-pelan. Jadi SDR itu begini, ya kan? Ini alokasinya, kemudian ini saya ambil dari gambarnya laman IMF, ya toh. Kemudian waktu dapat tahun 2021 ini 23 Agustus ini semua dapat. Karena itu saya mengira bahwa ini Indonesia ini memang betul tidak ikutan lobby ini yang menurut saya lobby bisa jadi Amerika. Nah, karena dia yang membutuhkan. Nah, sesuai kuota dia dapat banyak, nah kita kena imbas, dapat juga, nah, gitu ya. Mungkin loh di balik cerita ini. Dan ini sepenuhnya adalah kredibilitas IMF. Kalau nanti tidak jalan, umpama negara-negara tidak mau akibat konstelasi perdagangan dunia yang misalnya menjadi kompleks, ada Bitcoin, ada macam-macam kan, apa ada Bitcoin, kripto ya, Bitcoin salah satu jenis kan, atau ada kondisi-kondisi geografis yang agak merumit setelah Taliban, kita kan nggak tahu. Nah, bisa saja SDR ini berkurang kredibilitasnya atau bahkan tidak kredibel lagi. Nah, di situ masalah besar akan terjadi. Tapi kemungkinan sejauh ini karena 190 negara, lalu di situ ada Cina dan Jepang bersama-sama, Cina dan Amerika bersama-sama, maka kelihatannya memang dia masih kuat SDR ini. Dan ini tidak ada biaya ketika kita dapat alokasi, dinyatakan kok masih ada di IMF, tapi dinyatakan milik Bank Indonesia, milik Indonesia. Selama kita tidak memakai, kita tidak dapat biaya, tapi juga tidak dapat keuntungan. Tapi kalau kita memakainya, maka dikenain biaya. Ya. Nah, kalau kita memakai, selain kita berbiaya bunga yang tidak terlalu tinggi, cukup rendah, tetapi dampak psikologisnya lebih besar. Kalau suatu negara sampai memakai SDR itu berarti kan tidak mencukupi lagi cadangan devisa lainnya. Ya. Nah, sebagai penutup, saya ingin katakan posisi cadangan devisa yang besar suatu negara memang menggambarkan kekuatan ketahanan eksternal negara tersebut. Artinya dia cukup duit lah
untuk beli-beli atau bayar kewajiban. Tetapi itu adalah penilaian dalam perspektif suatu waktu. Suatu waktu itu ya 31 Agustus 2021. Dan dalam jangka pendek, yang dikatakan itu mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. Nah, katanya 9 bulan impor. Tapi kan 9 bulan impor itu adalah impor atas dasar catatan masa lalu. Ditambah dengan cicilan utang pemerintah luar negeri ya, itu jadi 8,1 bulan. Itu kalau tidak ada persoalan dengan cicilan utang swasta. Misalnya kalau cicilan utang swasta ternyata membengkak atau ada hal lain akibat kredibilitas kita menurun karena ada swasta, BUMN kah atau pemerintah kah, ada gagal bayar pada kewajiban internasional tertentu, bisa mengakibatkan keluarnya modal asing sampai jumlah tertentu. Nah, itu kan tidak bisa diprediksi sepenuhnya oleh kondisi saat ini. Nah, gitu. Nah, maka saya berpendapat ketahanan eksternal yang kuat itu memerlukan analisis jangka menengah dan panjangnya ke belakang 3-4 tahun, 5 tahun, ke depan juga proyeksi beberapa tahun. Maka tidak ada pilihan, kita harus mengecek apa saja bentuk cadangan devisa itu, bagaimana proses perolehannya. Tadi saya sudah menyampaikan pandangan saya, proses perolehannya itu tidak kokoh. Ya kita banyak bertambah cadangan devisa, tapi bukan oleh kinerja real. Tentu saja bisa ada yang membantah ya, kan diutangi dan investasi itu kinerja real juga. Orang percaya kepada perekonomian Indonesia. Ya benar, tetapi makanya saya kasih tanda kutip lah. Tapi itu kan menimbulkan kewajiban. Artinya bisa sewaktu-waktu dia pergi, kita harus bayar, kita harus beri keuntungan dan seterusnya. Nah, jadi ditambah lagi ada beberapa indikator lain. Saya tidak sampaikan datanya tadi. Kita bisa melihat rasio cadangan devisa dengan utang luar negeri, lalu cadangan debt service ratio, bukan DSR utang pemerintah ya, tapi DSR utang luar negeri yang sekarang sudah di kisaran 40%. Kalau posisi cadangan devisa kita dibandingkan utang luar negeri, kita di 31%, berarti utang kita lebih dari 3 kali lipat cadangan devisa. Itu angka yang tidak bagus karena rata-rata negara berpendapatan rendah dan menengah itu di 71%. Jadi kita termasuk yang kecil. Jadi secara nominal kita termasuk memiliki cadangan devisa besar. Tapi kalau masing-masing dibandingkan dengan utang luar negerinya, kita termasuk yang buruk. Begitu juga dengan DSR. DSR versi yang umum terhadap transaksi berjalan, data Bank Dunia di 2019 kita sudah 39%. Pakai versi data Bank Indonesia ada 2 macam ya, DSR Tier 1, Tier 2. Kalau Tier yang berkenaan dengan semua kewajiban, Bank Indonesia mengakui sekitar 50%. Jadi selama di setahun kan ya, bayangkan bahwa cadangan devisa kita itu berat karena kewajiban kita dari tahun ke tahun dari duit yang masuk dengan duit yang keluar dalam transaksi internasional separuhnya buat kewajiban. Nah, maka dengan cara seperti itu, tahanan eksternal kita ini jauh sekali untuk dikatakan kuat. Dan terakhir, cadangan devisa yang SDR itu bersifat khusus. Jadi kalau generik kita akui bahwa ini posisi terbesar, terkuat, waduh, nanti dulu. Ya SDR ini bagus untuk memperkuat, tapi bukan membuat kuat. Susah juga ya. Maksudnya dia semacam, kalau ada tagihan mendadak atau ada situasi tertentu, maka kita punya cadangan, namanya SDR. Nah, maka saya tutup uraian saya dengan mengatakan, posisi cadangan devisa memang sangat besar saat ini. Dan kondisi ketahanan eksternal cukup baik saat ini dan dalam jangka pendek. Namun bukan indikasi kuatnya ketahanan eksternal jangka panjang.